Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Abelia, mahasiswa dari Universitas Abdurrab, Prodi Hubungan Internasional, semester 6. Video kali ini merupakan video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Model Pembangunan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Amri Hakim, SIPMA. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari dari model pembangunan ekonomi ini. Tentunya dengan mata kuliah model pembangunan ekonomi ini lebih merujuk kepada pembangunan ekonomi itu sendiri. Nah, lalu apa sih pembangunan ekonomi itu? Sebelum kita bisa mengeksplorasi lebih dalam atau kita bisa menjelaskan lebih jauh, maka kita harus mengetahui pembangunan ekonomi itu sendiri apa maksudnya. Nah, ada beberapa pendapat dari ahli yang tentunya menyajikan atau menyampaikan pendapatnya mengenai arti dari pembangunan ekonomi. Walaupun sepertinya berbeda, tapi tentu saja itu memiliki makna yang hampir sama gitu. Nah, pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan maupun menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia melalui perubahan struktur dan perbaikan sistem kelembagaan untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, di sini antara sumber daya alam, sumber daya manusia, ini sangat menjadi hal penting dalam pembangunan ekonomi, di mana dengan adanya sumber daya manusia yang baik, bisa menggunakan sumber daya alam yang ada dengan sebaik mungkin, maka bisa melakukan pembangunan ekonomi yang menuju kepada menciptakan kesejahteraan. Nah, dengan definisi tersebut, tentunya kita harus mengetahui apa tujuan dari pembangunan ekonomi. Nah, tentunya ketika kita ingin membangun ekonomi atau dalam melakukan pembangunan ekonomi, ini seperti yang telah disampaikan dari definisi tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilakukan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ini memiliki tujuan dari beberapa poin. Yang ini berdasarkan Millennium Development Goals atau MDGs ya. Nah, menurut MDGs ini ada beberapa tujuan dalam pembangunan ekonomi selain dari kesejahteraan, yaitu seperti menanggulangi atau memberantas kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan gender, lalu mengurangi tingkat kematian, bahkan mencapai pendidikan dasar secara merata. Jadi dengan demikian pendidikan bisa dirasakan oleh semua masyarakat di suatu negara secara merata. Nah, mungkin itu beberapa tujuan dari pembangunan berdasarkan MDGs, dan saya hanya menjelaskannya beberapa poin saja. Dan selanjutnya, setelah tujuan dari pembangunan ekonomi itu ada, dan kita mengetahui pembangunan ekonomi itu bertujuan untuk apa, lalu siapa sih yang melaksanakan atau aktor-aktor yang ada dalam pembangunan ekonomi? Nah, dalam pembangunan ekonomi ini tentunya setiap individu memiliki peran ataupun fungsi untuk bisa melakukan pembangunan ekonomi. Akan tetapi setiap individu ini akan dibagi lagi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini aktor-aktor dalam pembangunan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu pemerintah, di mana pemerintah menjadi
salah satu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk bisa membuat, mengatur maupun menjalankan serta merencanakan dari pembangunan ekonomi itu sendiri. Nah, adapun fungsi dari pemerintah seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pemerintah sebagai perencana, mengatur, fasilitator dan akselerator dalam pembangunan ekonomi. Karena pemerintah merupakan salah satu kelembagaan yang tertinggi di suatu negara, dan pemerintah memiliki wewenang untuk bisa menciptakan maupun menerapkan pertumbuhan ataupun pembangunan ekonomi yang seperti apa gitu. Lalu yang kedua yaitu perusahaan, di mana perusahaan ini adalah suatu lembaga, suatu organisasi yang dikembangkan oleh individu ataupun kelompok untuk bisa menghasilkan atau menciptakan barang ataupun jasa yang sesuai ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi perusahaan ini akan memproduksi barang maupun jasa yang bisa digunakan atau berdasarkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya tujuan dari pengusaha ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang mereka miliki melalui beberapa tahap yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri. Lalu yang ketiga yaitu aktor rumah tangga. Setelah adanya sebagian orang atau sekelompok orang memproduksi barang maupun jasa, tentunya ada aktor yang bisa ada aktor yang menggunakan hasil produksi dari perusahaan tersebut, yaitu rumah tangga. Nah, di mana rumah tangga ini akan menggunakan barang maupun jasa yang diproduksi dari dari perusahaan yang memproduksi barang ataupun jasa itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui aktor dari pembangunan ekonomi, kita membahas ideologi dari pembangunan itu sendiri. Nah, dengan ideologi ini akan membantu bagaimana hal yang seharusnya kita lakukan untuk bisa melakukan pembangunan ekonomi. Bisa jadi dengan itu kita menentukan apa unit-unitnya dan fungsinya serta prinsip-prinsipnya yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa pendapat ahli mengenai atau ideologi para ahli mengenai pembangunan ekonomi ini. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith. Nah, Adam Smith menjelaskan pertumbuhan ekonomi ini menggunakan 4 konsep dasar, yaitu yang pertama jumlah stok barang, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat jumlah penduduk. Nah, keempat konsep dasar ini saling ketergantungan satu sama lainnya. Nah, di mana kondisi stok modal merupakan unsur produktif yang paling efektif untuk menentukan tingkat output ataupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, yang artinya bahwa jumlah dan tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada laju pertumbuhan modal. Nah, menggunakan batas maksimum dari sumber daya alam yang ada. Nah, kemudian menurut Smith juga terdapat 2 faktor penunjang di balik kontribusi pertumbuhan modal bagi pertumbuhan ekonomi, yaitu perluasan pasar dan tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimalnya. Nah, yang menarik adalah bahwa potensi ataupun perluasan pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika setiap individu bisa diberikan kebebasan melakukan produksi dan pertukaran melalui deregulasi ekonomi. Nah,
Di situ individu diberikan kebebasan untuk bisa melakukan produksi semampunya, sehingga bisa membantu lajunya pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan pendapat lain yaitu pendapat atau ideologi pembangunan dari Joseph Schumpeter, di mana Schumpeter itu berargumen bahwa dalam jangka pendek kapitalisme itu merupakan sistem yang paling baik. Akan tetapi jika digunakan dalam jangka panjang, dia akan mengalami stagnasi. Hal ini disebabkan karena sistem kapitalisme itu akan membentuk atau mendorong terbentuknya barang-barang atau barang-barang yang baru, metode yang baru, produksi yang baru, tata transportasi yang baru, bahkan pasar baru sekalipun gitu. Nah, disinilah yang menjadi kelemahan dari argumen Schumpeter ini, bahwa kapitalisme itu memang bisa menjadikan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi, namun hanya bisa digunakan pada jangka yang pendek. Jika digunakan pada jangka yang panjang, dia akan mengalami stagnasi gitu. Karena hal-hal yang bisa menciptakan sesuatu yang baru sehingga meninggalkan proses-proses yang sudah terjadi. Selanjutnya yaitu teori under consumption dari John Hobson. Nah, menurut John Hobson ini berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus ditopang oleh keseimbangan peningkatan konsumsi dan produksi. Dengan demikian, standar gaji harus disesuaikan dengan sistem produksi, dengan banyaknya konsumsi yang digunakan oleh konsumen. Misalnya ketika suatu perusahaan memproduksi suatu barang, maka ketika barang itu banyak diminati atau dikonsumsi oleh rumah tangga ataupun konsumen, maka hendaknya perusahaan tersebut memberikan gaji ataupun upah yang layak kepada pekerjanya, sehingga bisa membantu dalam pembangunan ekonomi yang nantinya berdampak kepada individu yang merasakan kesejahteraan di kehidupannya masing-masing gitu. Nah, itulah ideologi pembangunan ekonomi. Selanjutnya kita membahas mengenai level analisis domestik. Nah, ada beberapa level analisis dalam pembangunan ekonomi ini, yaitu berdasarkan level analisis domestiknya dan level analisis internasionalnya. Nah, pada level analisis domestik ini ada beberapa teori yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu teori entrepreneurship dari Joseph Schumpeter, di mana menurut teori ini entrepreneurship ataupun pengusaha adalah orang yang berani mencoba dan melakukan ide-ide baru ataupun inovasi baru untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya inovasi baru tersebut, ide-ide baru tersebut, ini akan bisa membantu menuju ke pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang lebih meningkat gitu. Misalnya kan seperti penggunaan handphone. Dulu handphone itu hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi. Nah, dan bentuknya pun itu boleh dikatakan jauh berbeda dengan gadget-gadget yang saat ini sudah terkenal dan menyebar luas di kalangan masyarakat gitu. Dulu handphone seperti Nokia yang digunakan untuk berkomunikasi seperti pesan teks maupun suara, telepon suara gitu. Dan tidak bisa mengakses internet dan hanya digunakan memang untuk komunikasi saja gitu. Dan bentuknya pun secara bentuk, fungsi dan lain sebagainya itu sangat berbeda dengan gadget-gadget yang saat ini gitu.
Nah, gadget saat ini itu yang digunakan oleh kalangan masyarakat ya saat ini itu merupakan salah satu inovasi baru dari pengusaha ataupun entrepreneurship yang berhasil menciptakan atau menemukan ide-ide baru tersebut dan menghasilkan suatu produk yang sangat menarik daripada produk sebelumnya gitu. Nah, pengusaha akan menciptakan barang-barang yang baru seperti yang saya contohkan tadi, handphone gitu. Nah, oleh karena itu bagi pengusaha yang tidak bisa memotivasi dirinya untuk bisa menciptakan inovasi yang baru, maka itu bisa nanti akan tertinggal dari pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan inovasi baru. Nah, inovasi baru ini muncul juga dilatar belakangi oleh lingkungan sekitar di mana masyarakat saat ini membutuhkan atau memerlukan kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, dengan demikian motivasi itu muncul ketika pengusaha itu bisa melihat kebutuhan dari masyarakat sekitarnya terlebih dahulu sehingga bisa menciptakan inovasi yang baru. Nah, dengan inovasi baru tersebut bisa melakukan sebuah proses yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya setelah teori entrepreneurship ada teori yang kedua yaitu teori tabungan dan investasi dari Harold Domar. Nah, kalau teori entrepreneurship dari Joseph Schumpeter tadi berargumen bahwa pengusaha adalah salah satu orang yang bisa menciptakan ide-ide baru ataupun inovasi baru sehingga bisa melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan teori ini berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Nah, kalau tabungan dan investasinya rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Nah, tabungan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang disisihkan atau yang disimpan ataupun yang tidak dibelanjakan dari dari keuntungan yang dimiliki oleh suatu rumah tangga gitu. Nah, seperti kita individu misalnya, apabila kita bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, maka kita bisa menyisihkan sedikit uang dari penghasilan kita tersebut untuk dijadikan tabungan di masa depannya gitu. Nah, begitupun dengan investasi, di mana investasi ini merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa menambah kemampuan produksi kita terhadap barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, jadi menurut teori ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Nah, selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori modernisasi. Nah, teori modernisasi ini terdiri atas 4 proses yang terjadi pada tahap yang berbeda-beda pada masyarakat yang tentunya berbeda-beda pula. Nah, dengan perbedaan tersebut nanti akan bisa menghasilkan suatu kondisi yang baru, di mana seperti terjadinya peralihan dari teknologi sederhana ke teknologi kompleks, urbanisasi, terus pergeseran dari kekuatan binatang dan manusia ke mesin. Nah, ini misalnya dalam pembajakan sawah gitu loh. Yang biasanya masyarakat di pedesaan menggunakan kerbau sebagai media untuk pembajakan sawah, dan kini sudah beralih menggunakan traktor untuk bisa membajak sawah tersebut. Nah, dari ini contoh dari peralihan kekuatan binatang ke mesin gitu. Sedangkan kekuatan manusia juga yang terjadi sudah banyak contohnya saat ini ya. Misalnya yang dulunya kita menyuci pakaian itu menggunakan tenaga kita sendiri,
sekarang telah dibantu dengan mesin cuci gitu. Nah, dan banyak hal lainnya yang sangat signifikan, bahkan yang sangat sering terjadi di kehidupan kita, dan telah banyak bahwa peralihan dari kekuatan binatang dan manusia ekomesin itu sudah banyak contoh di tengah lingkungan kita saat ini. Dan kemudian pergeseran dari pertanian dari hasil bumi ke perdagangan. Nah, misalnya saat ini sumber daya manusia kita telah banyak melakukan atau mengeksplorasi hasil bumi sumber daya alam ini ke arah perdagangan. Nah, ini akan memberikan dampak yang positif, terjaminnya stok makanan di berbagai daerah yang nantinya bisa disebar secara luaskan gitu, dan bisa mencapai beberapa daerah yang tentunya bisa mengarahkan kepada kesejahteraan. Nah, itulah beberapa teori analisis dari itulah beberapa level analisis domestik dengan adanya beberapa teori tersebut, yaitu teori entrepreneurship, teori tabungan dan investasi, serta teori modernisasi. Nah, selanjutnya level analisis internasional. Nah, pada level analisis internasional ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama keunggulan komparatif atau pembagian kerja secara internasional. Nah, teori ini berangkat dari asumsi bahwa negara-negara memiliki perbedaan sumber daya alam yang berbeda, iklim yang berbeda, komposisi dan skill tenaga kerjanya yang tentu berbeda, serta tingkat teknologi yang membuat negara-negara tersebut mampu memproduksi barang tertentu secara lebih murah dan efisien dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi seperti lebih memiliki spesialisasi dari setiap negara-negara yang ada gitu. Nah, dari asumsi tersebut, Ricardo kemudian berargumen bahwa perdagangan sangat menguntungkan bagi kesejahteraan setiap orang secara keseluruhan jika negara-negara melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa tertentu. Nah, sesuai dengan sumber daya alam yang dimilikinya gitu. Nah, jika kita seperti di Indonesia sebagian besar bisa memproduksi kelapa sawit dengan jumlah yang sangat banyak, alangkah baiknya dengan jumlah atau berkah alam yang kita miliki tersebut, kita bisa mendapatkan atau bisa melakukan pertumbuhan ekonomi bagi negara kita sendiri gitu. Nah, tidak hanya bisa menjual kelapa sawit tersebut secara mentah atau kita ekspor ke dunia ke negara-negara lain, jadi kita bisa melakukan inovasi terhadap kelapa sawit yang ada dan sumber daya alam dari kelapa sawit yang kita miliki ini gitu. Seperti kita bisa membuat minyak kelapa yang tentunya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar jika kita mengolah kelapa sawit itu menjadi suatu barang yang bisa dijual kembali, maupun seperti sebagai bahan kosmetik. Nah, dengan kelapa sawit tersebut kita bisa mengolah bahan mentah kelapa sawit menjadi barang kosmetik yang bisa dijual dengan harga yang tinggi dan bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam atau berkah alam yang kita miliki gitu. Nah, seperti yang telah kita bahas di perkuliahan daring, berdasarkan konsep ini, keunggulan komparatif itu akan mengklarifikasikan negara-negara dunia ini menjadi dua, yaitu pertama belahan bumi selatan, di mana negara-negara ini memiliki tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk pertanian dan bercocok tanam gitu, sehingga mereka memiliki spesialisasi khusus di bidang pertanian gitu. Yang kedua yaitu belahan bumi utara yang memiliki kemampuan teknologi manufaktur gitu. Sebagaimana argumen dari Ricardo
teori pembagian kerja secara internasional ini, jika negara-negara selatan berspesialisasi memproduksi barang pertanian dan negara utara berspesialisasi memproduksi produk olahan atau manufaktur, akan tercipta efisiensi produksi dan penurunan biaya produksi yang murah gitu. Jadi sebagaimana argumen Ricardo tersebut, dengan teori pembagian kerja secara internasional ini, jika negara-negara selatan berspesialisasi memproduksi barang pertanian, sedangkan negara-negara di belahan bumi utara memproduksi produk olahan atau manufakturnya, maka akan tercipta efisiensi produksi atau penurunan biaya produksi murah. Dan karena kedua belahan bumi sama-sama membutuhkan produk pertanian dan manufaktur, maka perdagangan antara kedua belahan bumi tersebut akan membuat dunia mengkonsumsi produk-produk dengan harga yang lebih murah. Nah, begitupun dengan teori yang selanjutnya ini, teori ketergantungan, di mana setiap negara itu saling ketergantungan satu sama lain. Tidak bisa negara A memproduksi semua yang ada, atau mereka tidak memiliki sumber daya alam yang sama dan tidak memiliki sumber daya manusia yang tentunya tidak sama gitu. Jadi dengan perbedaan tersebut tentunya akan membuat setiap negara menghasilkan atau memproduksi barang-barang ataupun jasa yang tentunya berbeda. Nah, dengan perbedaan tersebut maka terciptalah saling ketergantungan satu sama lain gitu. Misalnya jika kita bawa ke posisi yang lebih rendah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, jika kita hanya mampu memproduksi baju sedangkan kita membutuhkan sepatu, namun kita tidak bisa memproduksi sepatu. Oleh karena itu tentunya kita bisa bekerja sama dengan orang yang bisa memproduksi sepatu, dan nanti kita bisa saling membutuhkan satu sama lain gitu. Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari teori ketergantungan. Nah, seperti teori ini bertujuan menjelaskan kenapa negara-negara prakapitalis menjadi keterbelakangan, khususnya Amerika Latin ketika terintegrasi ke dalam sistem dunia kapitalis. Nah, untuk teori ini bertujuan menjelaskan kenapa negara-negara prakapitalis menjadi keterbelakangan, khususnya negara Amerika Latin ketika terintegrasi ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Nah, kalau kita membahas ke arah yang lebih spesifik lagi kepada negara, mungkin saya butuh pemahaman yang lebih terhadap teori ketergantungan ini gitu. Nah, teori yang ketiga yaitu teori sistem dunia, di mana menurut Immanuel Wallerstein berargumen bahwa sistem dunia kapitalis melibatkan pembagian tenaga kerja global, di mana sebagian kawasan makmur dan sebagian yang lainnya miskin gitu. Wallerstein itu mengkaji evolusi ekonomi dunia ketika beberapa negara bergeser dari inti ke pinggir dan sebaliknya, dan begitupun sebaliknya gitu. Jadi sejak abad ke-18 industrialisasi memacu imperialisme dalam mencari pasar baru dan bahan mentah. Asia dan Afrika bergabung dengan ekonomi dunia sebagai kawasan pinggirannya. Nah, sedangkan Jerman dan Amerika Serikat menjadi negara inti gitu. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori global value chain atau rantai nilai global, di mana global value chain ini adalah susunan aktivitas ekonomi yang terbagi antar perusahaan dalam skala global. Nah, lebih luasnya lagi, global value chain ini bisa dipahami sebagai rangkaian kerjasama perusahaan lintas negara dalam rangka menghasilkan sebuah produk untuk memenuhi permintaan pasar dalam sektor tertentu melalui metode outsourcing dan offsourcing itu. Jadi misalnya ketika suatu negara atau transnational corporations ingin menciptakan produk seperti mobil misalnya. Jadi seperti yang telah kita bahas pada minggu terakhir kemarin, bahwa bisa saja
mobil dalam menciptakan mobil itu tidak diciptakan oleh transnational corporations dari suatu negara tertentu gitu. Misalnya Cina gitu. Ketika Cina ingin menciptakan sebuah mobil, bisa jadi sebuah barang dari mobil tersebut tidak hanya diambil atau dimiliki oleh Cina itu sendiri, tapi seperti bannya nanti bisa diambil dari TNC, dari transnational corporation negara lain seperti Jepang gitu, dan kaca spionnya, bautnya dan lain sebagainya bisa diambil dari negara lain, dan ini merupakan suatu proses untuk bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu kalau misalnya kalau negara kita bisa menciptakan mobil yang secara penuh dari negara kita sendiri, kenapa harus bekerja sama dengan negara lain gitu. Nah, tapi pada rantai nilai global ini mengajarkan bahwa kerjasama lintas negara itu sangat penting untuk bisa melakukan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, ketika ingin membuat produk mobil ataupun handphone seperti handphone dari Cina itu, chipsnya itu bisa diambil dari negara lain gitu, bukan dari negara dia sendiri gitu. Jadi ada beberapa barang yang idealnya tidak berasal dari negara itu sendiri, dan fenomena ini tentunya didorong oleh perkembangan teknologi transportasi yang begitu canggih pada saat ini gitu. Komunikasi serta informasi sehingga memungkinkan proses produksi terintegrasi dari berbagai wilayah di dunia yang ada gitu. Untuk memanfaatkan perbedaan faktor-faktor produksi atau tingkat daya saingnya gitu. Jadi proses ini didasari oleh logika pasar juga untuk memaksimumkan efisiensi produksi dalam lingkungan yang lebih kompetitif lagi. Nah, dengan rantai nilai global ini mendorong setiap negara melakukan governance dan upgrading gitu, melakukan tata kelola yang baik, terus upgrade untuk meningkatkan kemampuan produksinya sehingga bisa bekerja sama lebih luas, dan sebuah perusahaan tersebut atau transnational corporation tersebut bisa bekerja sama lebih luas jaringannya dengan negara-negara lain gitu, dan tidak dalam artian kata tidak ketinggalan dari transnational corporation lainnya gitu, sehingga kita harus melakukan tata kelola yang lebih baik, governance, dan juga upgrading yang baik untuk bisa menghasilkan produk-produk baru dalam melakukan pertumbuhan ekonomi. Baiklah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang harus saya pahami kembali. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada Bapak Amri Hakim SIPMA dalam membimbing pada mata kuliah model pembangunan ekonomi ini. Baik, sekali lagi saya mohon maaf atas penyampaian maupun penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.